2019. Oh, 2019. Ya, dari 2016 gitu. Itu juga berbayar seandainya kuota masih ada termasuk kuota yang lingkungan sekitar. Diutamakan. Nah, setelah itu kita juga nerima yang dari ya katakanlah yang agak baik itu yang terdekat ataupun yang jauh, tapi cuma syaratnya berbayar. Nah Pak, berbayar itu kalau di internet kayak 20%. Yang mana? Yang berbayarnya nggak dibatasi gitu? Ada tergantung juga hasil tes dan wawancara sebetulnya. Oh gitu. Oh jadi bukan 20%. Bisa saja sampai 20% gitu. Kalau yang diterimanya, ya, yang diterimanya ya 20% dari total jumlah keseluruhan siswa. Ya. Jadi kalau 20% itu kurang lebih 8 orangan. Iya. 8 orang gitu. Kalau yang pesantren itu yang bukan berbayar, yang gratis semuanya. Semuanya, iya. Kalau yang berbayar itu yang umum harus nginep juga atau bisa. Nah itu ada pilihan, boleh nginep, boleh juga pulang. Iya. Nah itu. Bisa pulang. Bisa pulang. Itu bisa pulang ba'da asar. Oh, setelah asar. Boleh tahu SPP-nya kayak gitu ada di internet nggak Pak? Ada, cuman kalau SPP besaran SPP per bulan itu 1 juta. Oh SPP 1 SPP juta. Ya. Terus kalau di sini bisa nerima pindahan nggak Pak? Bisa nerima. Itu ada pindahan lagi dipindahin. Ada nerima pindahan juga. Kalau seandainya emang pas yang kelasnya yang ada yang kosong gitu ya, seperti yang kelas 10 penuh. Kalau yang kelas 9 mungkin bisa. SMP yang SMP bisa. Yang SMP ya. Jadi SMA. Untuk SMA kelas 12 mungkin tidak nerima karena udah mau akhir. Nah yang kelas 10 tuh kemarin kita penuh, ada di 24 dan 26 siswa. Nah itu sebetulnya pengennya kita di 24 bahan yang satu 26. Yang laki-lakinya ini kebanyakan juga 26 itu. Saya tahunya tuh terlambat dulu nyarinya tahunya dari ini berdiri tahun 2016. Ya, berdirinya. Udah meluluskan. Kalau SMP kita sudah meluluskan 2 angkatan. Ada yang melanjutkan di sini. Hampir sebagian besar melanjutkan di sini. Alhamdulillah. Karena emang sebagian besar warga Mantap nanti. Alpajar. Lanjutin. Kecuali mungkin kalau yang asalnya agak jauh, contohnya yang dari Surabaya ataupun yang dari Bogor, Jakarta, nah itu juga tergantung nanti pihak kondisi keluarga. Karena yang disebut yatim juga di sini sebetulnya ada yang yatim, ada yang piatu. Yatim piatu, ada yang duafa. Nah itu. Nah kalau yang biasanya yang ada perubahan di status itu yang duafa. Contohnya di Bogor kemarin Patan yang seperti apa katanya. Ya kalau seandainya yayasan katanya masih sanggup untuk membiayai, tapi anak mau diem di rumah, nah itu ya di orang tuanya ataupun di kakeknya atau di siapa, nah itu bisa dibikin kerjasama. Jadi anak itu diem di rumah, tapi tetap jadi tanggung jawab kita dalam masalah biaya sekolahnya, sekolah yang dekat dari rumahnya. Oh, jadi ada beasiswa begitu juga. Beasiswa intinya masuk di BC jarak jauh lah intinya. Jadi anak binaan. Nah itu. Itu ada biaya di rumahnya juga. Biaya makan kayak gitu enggak? Nah itu juga tergantung dari kesepakatan awal. Tapi untuk biaya hidup anak itu biasanya dikasih juga. Jadi di luar katakanlah makan untuk hidup itu biasanya dikasih 300.000 per bulan. Selain untuk biaya sekolah. Berapa ini Pak ini? Berapa M? Apanya? Pembangunan ini? Kalau berapa M sulit juga karena ini bangunan tumbuh nggak langsung karena ada beberapa orang yang membiayainya dari perorangan. Contohnya untuk contohnya besi dari Pak Haji Maman kiriman nah itu. Oh iya Pak. Jadi selain dari YPI
Dari donatur kita, dari donatur. Ya. Tanah wakaf Tanah wakaf. Ada yang mewakafkan tanah ini. full wakaf. Full, iya. Jadi Pak, duluan mana ini penggagasnya itu YPI atau dari seseorang yang ini Yang mana? membangun ini SMP? Bangun SMP. Kalau SMP ini dari awalnya dari PYI, Oh, dari yayasan. Dari PYI ada yang wakaf mendirikan. Ya, sebenarnya kalau yang dari wakaf mungkin bukan ini aja, gitu. Cuman ada beberapa tempat rumah seperti apa yang menjadikan wakaf. Cuman pada saat itu PI mengharapkan ada lembaga juga, kita punya lembaga pendidikan juga yang bisa membimbing mengarahkan anak didik yang di asrama itu sendiri. Kenapa tidak ketika kita bimbing, kita bina di asrama, kalau kita punya sekolah itu sekolahnya di sekolah yang di bawah yayasan yang sama juga. Nah itu akhirnya kita komitmen sebetulnya di tahun 2013 waktu itu kita punya cita-cita yayasan itu ingin gitu, tapi saat itu dana untuk bangunan ada, tapi dana lokasi kita belum punya gitu. Nah itu akhirnya tahun 2014 nah kita memiliki tanah ini gitu. Tapi tidak langsung juga ketika Berapa ribu meter? ini 2.800 meter. 2.800. Wow. Alhamdulillah ya. Tadinya malahan tahun 2015 itu rencana ini mau dijual, saya mau pindahkan ke daerah Soreang waktu itu. Kalau jual ini kita dapat kurang lebih hampir 6 hektar. Kalau di Soreang ya. Cuman karena ini wakaf ya nggak bisa, jadi yang wakafkannya nggak diizinkan. Nggak ngizinin pindah. Kan kalau kita ke yang wakaf harus persetujuan Iya. orang yang mewakafkan. Nah itu. Lulusannya apa kelebihan lulusan sini yang SMP? Kalau mau disebutkan kelebihannya kita tidak bisa menyebutkan saya punya kelebihan gitu. Harusnya kan yang menyatakan kelebihan itu adalah orang-orang di luar sebetulnya gitu. Kalau di manajemen sendiri. Tapi kalau pinginnya kita ini di sini anak-anak punya kelebihannya, terutama karena di sini mondok itu yaitu asetnya adab. Oh, adab. Itu adab. Itu pertama adab, yang kedua ya kita di tahfidz itu sendiri. Oh, tahfidz ya. Tahfidznya berapa Pak tahfidznya? Kalau tahfidz tidak kita tidak target, tidak. Targetnya kalau 3 tahun ini kalau untuk anak-anak minimal ya 3 juz. Tapi ada juga anak kecuali kalau anak sudah memiliki bakat dan anak itu suka. Kita juga termasuk di sini dari mulai pandemi ini kita membimbing anak kurang lebih hampir ada 21 orang. Di Ahwat itu ada kurang lebih 9. Nah di laki-laki ini kurang lebih ada hampir 13. Kita bina, mereka sudah ada yang sampai 15 juz. Yang paling sedikit di tahun sekarang itu yang 21 orang itu sudah lebih dari 5 juz. Karena mereka mah punya keinginan. Nah itu intinya punya keinginan anaknya, kita punya keinginan, kita fasilitasi. Nah itu aja. Terus Pak, itu kan biayanya sangat besar ya. Iya, terutama biaya hidup. Iya, biaya hidup. Nah itu ada kendala nggak dari PI-nya itu? Nah kalau untuk pandemi sekarang mungkin kita merasakan ada beberapa kendala, terutama di biaya hidup untuk yang tinggal, terutama di biaya hidup yang tinggal, terutama di untuk orang Sunda mah dengan sangu kita beras, iya. Alhamdulillah. Kalau untuk beras, beras mah udah ada gitu ya beras. Gitu. Mungkin katakanlah kita punya stok untuk 2 bulan sampai 3 bulan. Nah temannya berasnya itu kita yang berat sekarang. Karena satu anak itu diperhitungkan kan di 1 kali makan aja kita dibiaya untuk minimal di 5.000 aja. Untuk 1 kali makan gitu. Meskipun kita punya beras gitu, tetap aja kita tetap di 1 kali makan itu harus minimal 5.000 itu harus ada.
Nah, itu yang berat sekarang itu di situ. Di kondisi pandemi sekarang nih rata-rata dari orang-orang ataupun yang punya komitmen untuk membantu yayasan itu ya termasuk kena dampak juga. Iya. Dan itu kan Pengusaha-pengusaha. tidak semua, tidak mengenal siapapun gitu, mau sektor apapun gitu. Iya. Nah, di sini juga kita tidak kena dampak yang kuat juga gitu. Nah, Pak, kalau Nah makanya ketika kita memasukkan ada yang masuk di batas gitu ya. Nah, itu termasuk kita hitung-hitungannya di situ juga. Nah, gitu. Nah kalau masuk mah sebenarnya kalau masuk dari segi masuk juga teman, sebetulnya rezeki yang datang ke sini juga sebetulnya ada aja. Ada ya. Iya, dia juga nggak tahu. Datang tiba-tiba orang Polda masuk datang ke sini mau ketemu bapak kepala sekolah, mau apa Pak? Ngobrol, masa rutin aja lah udah katanya. Untuk dan kalau semuanya nanya keperluannya apa katanya. Saya mau minta kalau mau bantu, kalau mau ikut juga terlibat dalam pengembangan. Ya saya tadi itu. Kalau mau uangnya boleh, kalau mau katakanlah Berasnya langsung. bukan beras, kalau beras insya Allah Udah ada. saya sampaikan gitu. Kalau untuk dalam bentuk beras gitu, dia mau coba rasional mah dengan sangunan lah. Dengan sangun. Nah itu yang beratnya itu. kalau ini Pak, kalau nyumbang gitu bisa ke SMK langsung atau harus melalui YPI-nya? Bisa langsung ke sini. Nah, tapi nanti juga yang menerima itu secara administrasi adalah yayasan. Hmm. Jadi yang menerima titipan-titipan itu adalah bentuknya Yayasan. untuk administrasinya gitu. Jadi ini perpanjangan yayasan. Perpustakaan yayasan juga iya gitu. Terintegrasi. Kita atas nama arisan gitu. Kita nerimanya kalau ke sini yang langsung kita atas nama yayasan. Karena nanti juga semua aset yang dititipkan itu masuk di yayasan. Meskipun nantinya itu pasti akan kembali ke sini. Iya. Gitu. Gurunya ada berapa total? Gurunya kalau untuk SMP ada 14 orang, kalau untuk SMA sekarang baru ada 9. SMA 9. Itu juga campur lah. Oh, ada SMP, ada Yang SMA. SMP kalau yang untuk agama masih guru SMP kita masih gunakan. Kalau untuk guru TIK masih bisa. Bahasa Indonesia. Yang belum itu kemarin yang untuk penjurusannya, untuk penambahannya itu. Kurang lebih hampir ada 27. Upami ustadna anu ngabimbing, Nu ngabimbing boardingnya, Boardingnya? alhamdulillah aya. ustazah aya. Ustadzah, Sabarnya ustazana? Mudabir sareng mudabiroh. Oh, Itu. mudabirohna aya sabara. Mudabirohnya per angkatan 1, jadi kalau di sini sekarang ada ada 5 rombel berarti ada 5 mudabiroh. 5 mudabiroh. Per rombel. Jadi untuk laki-laki 5 rombel ada 5 mudabiroh. Ditambah 2 pimpinan boarding. Oh, pimpinan boarding. Jadi lamun di sekolah mah aya kepala sekolah aya wali. Nah, di sekolah mah Aya wali kelas. Nah, Aya kalau kepala untuk sekolah. Di boarding itu mudabiroh yang bimbing sore hari sampai malam hari gitu. Wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Aya masjidna. Aya Masalah. di lantai 2. Oh, nu ieu nya mohon. Upami nu putri ge aya di Putri ditu. aya, mohon. Ada satu lokal ya masuklah ukuran. Mungkin ukurannya tidak jauh beda dengan yang ini. Manjang. Upamiana ngangge kita pegangan atau napi bikinannya lira. Kekak ditarik nasional mah kan sapinah jurumiah gitu. Oh itu mah masih alamunan itu masih kiriman masih belanjaan gitu sami. Sami ngono gitu. Ya nanggo bulu marong. Oh, bulu marong. Tapi belum sampai kita bikin sendiri belum. Kita masih ngacu aja ke yang standar umum aja yang untuk Bulu marong untuk tingkat SMA untuk gitu. SMP SMA udah SMP SMA. diajar maca Arab kuning. Kalau ini Pak, kelas pelajarannya yang pesantrennya berdasarkan kelas aja sekolah. Kelas gimana? Ya, kalau Dipisah gitu. SMP pesantren. Nah itu tergantung kemampuan anak di tes nantinya iya beda lagi ya. Jadi kelas pesantren. Kelas pesantren mah tidak mengenal istilahnya teman-teman ini asalnya kelas 7, kelas 8 enggak. Ya. Contohnya di tahfiz kalau anak itu sudah masuk ya masuk aja ke kelas Di atas kecepatan, akselerasi. akselerasinya gitu. Kelas pesantren berdasarkan kemampuan.
dari kemampuannya sudah sampai sejauh mana gitu. Nah, itu pas pesantren itu. Kalau ini Pak SMP ada usaha nggak? Usaha apa gitu yang bisa Nah, menjaga sekarang itu sedang usaha air sebetulnya. Air isi ulang. Tapi baru untuk lingkungan sendiri dan kita sudah dapat izin. Air isi ulang. Air isi ulang. jalan ya. Contohnya mana sebentar. Air isi. Apalagi yang perlu udah cukup. Ya, untuk Kasihan. untuk awal ini aja udah. Ini masih gini nggak bisa ya. Jadi makanya rame-rame. Bisa untuk beliau ke situ. Nah, ini contohnya. Oh, ada ininya. Oh, udah ada gini. Udah dapat apa? Udah dapat izin. Iya. Ini banyak loh Pak izinnya air itu ya. Iya, iya. Prosesnya. Proses juga. Iya. Nah, ini alisan yang bikinnya. Eh, Cuman di atas namakan yayasan dan ini diperuntukkan sekarang tuh kita kirim ke asrama-asrama yang dikelola oleh Al-Fajr. Ada banyak asrama selain ini. Kalau di sini kan asramanya ngebimbing sekolah formal. Kalau di tempat lain mungkin kurang lebih hampir di atas 40 asrama. Oh, 40 asrama. Kurang lebih banget. PJI itu Gitu. sudah punya 40 asrama. Kurang lebih lah. Berarti kurang lebih upami 50 per asrama. Kalau di Rata. asrama itu rata-rata di maksimal juga tidak sampai 50. 20. Karena tergantung besaran asrama itu Oh sendiri. iya ya, ada yang rumah gitu ya. Malahan terkecil itu yang ada terkecil itu kalau nggak salah 17 orang kalau nggak salah. 17 orang 17 terkecil. orang. 20 kali 40 800 ya. Banyak ya ininya yang disantuninya. penggalangan dana untuk YPI sendiri berarti nasional. Nasional. Nanti Karena kita juga sudah masuk di Basnas. Oh berarti Laznas ya, Laznas. Kita sudah masuk di Basnas. Upami pendiri nate saha? Nah, teh. Pendirina Pendiri nama ya termasuk Ayah Abdi, begitu Ayah Pak Budiono, gitu. Bapak di yayasan juga. Saya termasuk termasuk di pendiri ya. Berarti Kalau mulai kemarin saya sudah kalau secara struktur di yayasan sudah enggak, karena kan berbenturan dengan pengelolaan Iya, sekolah betul. nggak bisa. Iya. Ya untuk begitu di yayasan saya harus keluar. Ya bagi saya nggak jadi masalah. Iya. Intinya sama-sama kerja. Sama-sama Karena kerja, sama kalau juga di sana masuk, di sini juga masuk, itu kan jadi suatu tidak fokus. penghambatan lah, penghambatan dalam administrasi atau mungkin disebut pelanggaran sih enggak lah gitu ya. Tapi mungkin itu sesuatu hal yang sulit untuk memperoleh izin-izin yang lain. Ya, makanya saya oleh yayasan ditugaskan untuk mengelola. Sejak kapan Pak nggak di yayasan lagi tuh Pak? Kalau secara tertulis mungkin dari 2016 ketika ini Berdiri. gitu. Tapi kalau ada kebijakan rapat-rapat saya termasuk. Kalau di struktur luar saya masuk. Kalau di struktur luar apa? Kalau di struktur luar Administrasi. administrasi kan yang itu kan ada orang-orang yang tercatat ya. Iya, Yang tercatat, ada juga yang tidak tercatat di akte gitu. Nah, saya termasuk orang yang tidak tercatat di akte tapi tercatat di struktur. Iya. Nah, di struktur itu saya bagian pengembangan pendidikan di yayasan. Ayeuna ditugaskeun janten kepala SMA sareng SMP dua-duana. Iya. Wakilna aya Wakasek. Wakil di SMP malahan mah didorong mah tahun ayeuna SMP kada tos tadi cuma di abdi. Terus Tahun iya. ayeuna teh gitu. Tahun Juli ayeuna teh gitu kada tos siap ngebaru lah. Punten upami honor guruna, kesejahteraan guruna aya nu tos sertifikasi, Oh di dia mah guru teu acan aya. tos sertifikasi. Udah narembenya. Guruna di dia teh termasuk guru unik di dia mah. Kalau awal-awal mungkin awal-awal tahun 2006 kita banyak guru dari luar dengan perjanjian selama 1 tahun katakanlah. Nah, PYI juga kan menyekolahkan anak
Oh iya. gitu, menyekolahkan anak yang dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA. Nah, tahun 2019, 18-19 itu termasuk PJI angkatan pertama yang bisa meluluskan siswa binaannya menjadi S1. Oh, udah ada yang sarjana ya. Sudah mulai sarjana. Terus mengabdi di dia. Nah, itu ada kewajiban untuk mengabdi ke sini. Itu 4 tahun itu mengabdi. Kuliahnya dibiayai. Di kuliahnya dibiayai. Nah, itu. Tapi itu juga tidak banyak. Per tahun paling antara 4, 5 gitu. Tapi tergantung juga, ada yang seperti Bu Hanifah itu mah. Bu Hanifah dibiayai oleh perorangan gitu mah. Oh, itu biar saya aja yang membiayainya gitu, jadi anak asuh gitu. Tapi tetap pengabdinya. Tetap ketika itu ketika kita wajib ngabdi ke sini 4 tahun, itu wajib ngabdi. Nah itu. Nah, cuman yang jadi persoalan sekarang ini PTK di sini tuh hampir mungkin lebih dari 50% tidak sesuai Keahliannya. keahliannya. Nah itu. Jadi kedepannya mungkin bisa diarahkan. Nah, ke depan mulai tahun 2018-19, nah itu 2019 kemarin ketika kita mau ada siswa katakanlah yang mau dibiayai oleh yayasan, kita komunikasi dengan yayasan itu kebutuhan, dilihat dari kebutuhan kita. Nah, makanya sekarang itu ada yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia, ada yang kuliah jurusan di geografi, ada yang di fisika, nah gitu. Kalau sebelumnya kemarin kan sekolah di UPI bahasa Arab, sekolah di IAIN bahasa Arab, asup ke UPI PAI nih, asup ke Unisba PAI. Di sini tuh ada PAI Unisba, ada PAI IAIN, ada PAI UPI. Di dia teh. Padahal karena dulu kita ketika anak dulu itu sekolah belum ini ya. Nah, itu karena kita waktu itu belum punya proses pendidikan seperti ini. Yang penting kamu udah sekolah kemana Bu. Yang penting sekolah agama gitu. Jadi asup ke UPI bahasa Arab, asup ke Imarot bahasa Arab gitu. Asup ke Unisba PAI. Jadi Imarot kita punya 2. Terus untuk UPI kita punya 6 kalau nggak salah. Yang 6 itu bahasa Arab 2, PAI 2. Oh. Nah itu. Iya. Kurang ini ya. Jadi, nanti. Tapi gimana? Karena ini juga aset kita. Akhirnya kita terima, kita usahakan bisa lah dalam. Kalau saya bahasanya gini, untuk jadi guru tuh yang penting mau. Itu satu. Yang kedua, punya karakter. Kalau yang baik bapak-bapak atau ibu-ibunya punya karakter kasih sayang aja lah. Itu aja. Dan teori mah insya Allah kita bisa bimbing, kita bisa ikutkan untuk di beberapa pelatihan. Makanya kita juga kerjasama dengan Salman, kerjasama dengan JSIT untuk peningkatan mutu guru. Nah itulah. Jadi seperti itu. Iya. Enggak biasa kerja sama sareng STAI. Ngajar di Unisba. Ngajar di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Oh berarti lawan Bareto nya anak buah Pak Babehnya. Babeh mohon. Babeh. Masih Babeh ayeuna. Oh masih naik. Abi kan anak buah Babeh di Unisba. Abi mari tarbiyah. Oh, lulusan Unisba. Sareng anak buah Sanusi Wes. Sanusi Wes. Termasuk Pak Abdul Rahman dua anak kan ada di Syariah mah aya Abdul Rahman Leutik, aya Abdul Rahman Babeh. Naik gitu. Nya. Oh, tepang atuh sami-sami Unisba.